nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Hadirin mulia, kita ini sedang berjalan Allah. Tapi banyak orang bertanya ya tentang masalah-masalah yang menyangkut apa ini virus ini. Jadi saya juga heran juga. Tadi juga Ustaz ini pagi bertanya. Coba diulang Ustaz, apa tadi pertanyaan Ustaz? Pertanyaannya ini kan Masya Allah, bulan Ramadan ini bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, penuh keberkahan ya. Jadi kami baca hadis yang sangat panjang, Masya Allah, yang mafhumnya kalau orang pada mau datang ke masjid ini, maka Allah akan kasih ampunan, Allah kasih ridho, doa apa aja mengenai akhirat ini dikabulkan. Pertanyaannya, terus bagaimana dengan fatwa-fatwa ulama yang katanya suruh diam saja di rumah? Ya. Bukankah ini kerugian yang sangat-sangat besar? Karena belum tentu kita tahun depan akan jumpa bulan Ramadan seperti ini kembali. Ya. Jadi gini ya, memang apa yang ditanya Ustadz ini semua orang sebenarnya sudah merasakan perkara yang sama, ya kan? Padahal kita lihat sendiri virus itu ada di mana sekarang? Mana coba cari virusnya di mana? Kan itu masih blank ya kan? Masih barangkali katanya. Tapi publikasinya begitu besar sehingga orang sekarang euforia, takut kepada virus, tetapi takut yang tidak ada faktanya gitu. Memang ada orang yang kena, tapi orang kena itu udah terinci ada apanya. Jadi kalau saya pikir, saya mendengar juga dari dokter yang ahli, dia bilang sebenarnya virus ini dia tidak akan mengenai orang-orang yang punya daya tahan tubuh, ya kan? Nah, dan persentasenya kalau dilihat secara ilmiah kecil sekali, hanya 0,27% tingkat kematiannya. Nah, jadi tingkat kematian yang kena virus ini 0,27%, nggak sampai 1%, ya kan? Ya, kemudian tingkat kematian kedua yang banyak itu adalah orang-orang yang kena narkoba. Tingkat kematian ketiga ini adalah orang-orang yang minum khamar. Nah, tingkat kematian keempat ini adalah orang-orang yang kecelakaan lalu lintas. Tingkat kematian kelima ini adalah orang-orang yang paling banyak kena itu adalah orang yang kecelakaan pesawat besar, ya kan? Apa kecelakaan jatuh di laut, apa pesawatnya apa, nah itu. Nah, jadi kecil sekali tingkat kematian ini, tapi karena dia eksos begitu hebat, ya kan? Jadi kalau saya lihat ini adalah sifatnya politis, ya kan? Dan orang Islam terkesima dengan asalnya apa? Asalnya semua orang takut. Nah, ketakutan inilah sebenarnya yang penyakitnya ini ketakutan, bukan virus, ya kan? Ya. Nah, dan orang kalau udah kena virus di karantina itu belum tentu dia positif. Positif pun dia masih belum tentu langsung mati, masih bisa sembuh gitu. Cuma makanya daya tahan tubuh. Jadi saya terkesan dengan satu dokter itu dia menjelaskan secara baik, jangan percaya dengan isu-isu, jangan percaya, dengarkan apanya dokter itu. Nah, itu dari segi kesehatan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada kita semua pesan ulama, terutama ulama dakwah, itu Maulana Sa'ad Damat Barakat, Maulana Sa'ad Damat Barakat. Dia bilang kalau orang Islam ini orang beriman, insya Allah tidak akan terkena virus. Kenapa? Karena dia amalannya itu sudah bersih. Contohnya, ini perlu saya sampaikan. Contohnya kalau dia berwudu, dia kan istinja. Istinjanya itu dia masuk ke toilet dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari setan perempuan, setan laki-laki. Karena toilet itu masuk rumah setan. Jadi kalau orang kafir nggak mungkin dia berdoa, dia pasti kena. Nah, kalau orang beriman, paling dikejar-kejar, tapi dia tidak mungkin kena. Nanti kita cerita tentang. Udah itu, kalau dia mau sholat, dia wudu dulu. Wudu dia bersuci, dan sebelum wudu dia insiqaq dulu. Ambilkan air, masukkan ke dalam hidung, ditarik sampai perih, disemprotkan 3 kali.
Pres. Sehingga setannya itu keluar. Jadi setan yang ada di sini, kata Maulana Sa'ad, setannya di sini. Jadi kalau setannya itu terbuang, selesai masalah kita. Setan itu musuh kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu dan letakkanlah dia pada posisi musuh. Jadi setan itu musuh. Kalau virus itu partner kita untuk menguji iman kita, orang beriman. Kalau orang beriman kena virus, diuji. Kalau dia andai kata dia mati karena virus, itu bukan karena virus itu yang mematikan. Karena yang mematikan itu karena ajalnya sudah sampai. Ya kan, sudah itu rezekinya sudah habis. Mau kena virus mau enggak kena virus, kalau ajal sudah sampai dia pasti mati. Mau kena virus enggak kena virus, kalaupun ajal sebelum sampai dia tidak akan mati. Ini harus yakin. Ini iman. Makanya banyak orang cacat iman sekarang. Virus mematikan. Wah, gawat ini. Kalau virus mematikan gawat kan gitu. Nah, Allah tutupi aibnya Israel, malaikat penyabut nyawa. Allah tutupi supaya manusia jangan benci kepada Israel. Seakan-akan yang membunuh itu bukan Israel, padahal dia yang menyabut nyawanya. Bikinlah akan kecelakaan lalu lintas, akan kena narkoba, akan kena virus gitu. Ya, itu sebagai asbab saja. Padahal pada hakikatnya yang mencabut nyawa adalah Israel yang bertugas. Satu hari dia berapa kali datang? 70 kali mendatangi kita, menjenguk kita, dalam keadaan apapun kita. Kalau sudah sampai ajal kita mesti dicabut nyawa. Nah itu. Terus tadi ada pertanyaan satu lagi. Siapa tadi yang bertanya satu lagi itu? Nah, lalu itu Pak, apa yang harus kita perbuat dalam rangka situasi seperti ini? Yaitu lockdown itu. ini bagus pertanyaannya, masalah. Saya juga pertanyaan itu udah penuh nih, WhatsApp aja 120 grup coba. Nanyanya gitu semua, makanya bisa kita jadi begini. Kita sebagai umat Islam, terutama para dai, kita jangan kalah promosi. Itu kan semua iklan ya kan, semua orang sekarang takut mati. Itu iklannya takut mati, dan itu ada bayarannya. Semua orang kerja itu nggak mungkin gratis, ya kan? Kalau kita kan bayarannya dari Allah, ya kan? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi diibaratkan orang yang berinfak di jalan Allah ini seperti menanam satu biji yang tumbuh 70 dan Allah itu melipat gandakannya 100 kali jadi 700. Nah, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan sesuka Allah. Kata ulama sesuka Allah itu adalah 1000 kali. Jadi 700.000 pahalanya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi itu nanti di akhirat. Karena kita tujuan hidup kita bukan untuk dunia. Kalau orang kafir, si Petrus, si Yohanes yang tidak menyembah Allah, tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul, mereka hidupnya bersenang-senang. Di dalam Al-Quran di surat Muhammad disebutkan, walladzina kafaru yatamatta'un. Orang-orang kafir itu hidupnya senang-senang, cari senang, makan enak, ya kan, minum enak, cari tempat santai, kan gitu mereka. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dan mereka makan seperti binatang ternak. Jadi nggak tahu halal haram. Yang diharamkan Allah sikat wae. Babi haram dimakan, khamar haram diminum, judi disikat, istri orang dibajak, ya kan, pembantu disikat. Nah itu kerjanya orang kafir. Dan orang kafir menyembah Tuhannya yang Tuhan yang tidak perlu disembah. Jadi ini sudah menyangkut akidah. Jadi kita orang Islam nggak boleh begitu. Orang Islam ini adalah sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita gimana? Sikap kita jalan terus. Hidupkan sholat berjamaah. Amin. Hidupkan sholat Jumat. Amin. Nah, hidupkan sholat tarawih. Amin. Dan amal di masjid. Jangan lupa satu hari baca Quran 1 juz. Kalau perlu baca surat Al-Baqarah, menghilangkan setan dari kampung kita. Baca surat Al-Kahfi, menghilangkan pengaruh Dajjal dari kampung kita. Kemudian baca surah Yasin. 1 kali baca surah Yasin seakan-akan Bapak membaca 10 kali surah Yasin. Dan semua hajat hari itu ditunaikan dengan surah Yasin. Jadi nggak usah khawatir, amalan kita dah. Baca Quran 1 juz minimal 1 hari, terus zikir pagi dan petang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Begitu, terus ucapan gitu. Nah, kemudian jangan lupa tahajud malam.
minimal 8 rakaat. Mau 23 rakaat bagus, 36 rakaat juga kayak Umar bin Khattab, silahkan aja. Makin banyak makin bagus, karena bulan puasa ini makin banyak makin bagus. Udah itu jangan lupa, ini penting, sedekah. Ulurkan tangan kita, ya kan, beri. Kalau kita sedekah yang bagus, sedekah kepada orang yang belum kita kenal. Kalau yang kita kenal kadang-kadang kita, wah yang enggak, kita semua orang kita kasih sedekah. Sebab Allah itu Maha Rahman. Allah memberi rezeki kepada siapa saja. Muhammad dikasih rezeki, Abdullah dikasih rezeki, Petrus dikasih rezeki, ya kan, Yohanes dikasih rezeki. Tapi rahimnya Allah di akhirat lain. Rahimnya Allah ini, sayangnya Allah ini hanya diberi kepada orang beriman. Hanya orang yang sudah mengucapkan syahadatin atau 2 kalimat syahadat. Selain itu enggak ada. Nah, terus satu lagi, jangan lupa kita kalau kita beramal ini, kita jangan lupa istighfar kepada Allah. Apa istighfarnya? Kalau kita diberi orang makanan atau hadiah, jangan muji, terima kasih ya, jangan, tapi puji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Walaupun yang memberi dia, tapi pujian hanya milik Allah. Tapi kalau ibadah, misalnya kita sholat, kita habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, apa diucapkan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub innallaha ghafur. Baru ucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyiku ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nah, baru baca Allahumma ajirni minal Allahumma ajirni, terus Allahumma antas salam. Jangan kita habis salat harusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, harusnya kan Allahumma antas salam. Ini Allahumma lantas jalan langsung kabur. Saking takutnya kena virus. Bukan begitu, itu bukan adat orang Islam. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita saling berkunjung silaturahmi terus. Ya, cuman ikutkan anjuran orang-orang kesehatan. Kata Maulana Sa'ad, di mana negeri kamu ikutkan perintahnya, ikutkan, tapi jangan lupa amalan. Hanya dengan amalan ini kita akan diselamatkan oleh Allah. Apalagi kalau orang-orang yang udah biasa di masjid, fi zimmatillah, dalam lindungan Allah, dalam jaminan Allah. Langkah kanannya aja diangkat derajatnya, langkah kirinya dihapuskan dosa. Itikaf sejenak di masjid, duduk aja itikaf salasa khanadik abad minas sama. Jadi 3 parit dijauhkan dari langit. Satu langit itu dari neraka. Satu jarak satu itu antara bumi dan, berarti 3 kali bumi dan langit dijauhkan dari api neraka. Itu artinya apa? Tidak akan masuk neraka. Nah gitu kira-kira. Ada lagi? Satu lagi apa? Hah? Apa satu lagi? Jadi mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan. Apa satu lagi? Satu lagi, apakah setelah Idul Fitri kita boleh silaturahmi? Setelah Idul Fitri? Ya, justru Idul Fitri itu silaturahmi. Nah, ini tambah sedikit ya. Kan 3 ini bulan puasa. Pertama adalah rahmah. Jadi awaluhu rahmah, 10 hari pertama rahmat Allah. Wa ausatuhu maghfirah, pertengahannya 10 hari kedua keampunan, ya kan? Wa akhiruhu, sekarang nih akhirnya itu kominan dibebaskan dari api neraka. Makanya orang yang bebas api neraka ini, begitu dia besoknya hari raya, itu sudah Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali fitrah, bukan kembali mudik. Itu nggak ada kamusnya kembali mudik, nggak ada. Tapi kembali fitrah seperti anak baru lahir. Di dalam hadis disebutkan kullu maulidin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyujahidannahu aw yunassirnahu aw yumajisannahu. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasara ataupun Majusi. Ya, jadi orang tua yang mengkafirkan anak. Nah, makanya orang tua ini penting. Nah, makanya di hari pertama Idul Fitri diharamkan puasa. Jadi kalau kita besok, misalnya hari apa besok? Hari Sabtu misalnya, hari raya kan? Nah, hari raya itu kita diharamkan puasa. Dan kita harus memberikan maaf, saling bermaafan kepada orang yang paling lama selama 1 tahun bersama kita, ya tetangga kita lah. Nah, kita bikin salah sama tetangga 1 tahun, minta maafnya sama nenek di kampung karena mudik, bukan gitu. Kalau nenek sama opung, sama paman, sama tulang di kampung, kita bisa minta maaf kapan saja, bisa pulang kapan saja. Tapi orang tetangga kita terdekat yang kita bikin dosa selama 1 tahun penuh, kita makan enak-enak, anak yatim piatu sebelah kita cuma nyium bau rendangnya, kita nggak kasih dosa. Itu terus kambing orang makan rumput kita, kami kan nggak ngerti, ditulis
ya dilarang kambing masuk, dia nggak bisa baca, makan rumput kita maki-maki dasar, dan itu yang punya kambing nggak punya otak, kita dosa. Nah, dosa-dosa kita 1 tahun itu kita saling memaafkan supaya bersih. Jangan sampai nanti kita mudik pulang-pulang orang yang mau kita minta maaf udah meninggal, udah punya utang nggak bayar, nanti di akhirat kita diperhentikan. Itulah kira-kira. Jadi kalau setelah itu baru nanti besoknya hari kedua kita udah puasa sunnah. Puasa apa namanya? Puasa Syawal atau puasa 6 hari puasa. Nah kita langsung puasa, karena puasa Syawal ini sama dengan puasa selama 1 tahun pahalanya. Baru hari ke-8 kita, kalau di Malaysia namanya apa? Namanya adalah open house. Kalau di sini namanya halal bihalal. Barulah silaturahmi satu sama lain, undang ustadz, kita apa semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan itu saja insya Allah apa yang saya sampaikan ini sudah mencakup secara keseluruhan Ustaz ya. Terima kasih atas pertanyaan Ustaz kita ini. Semoga Allah SWT berikan kita taufik. Dan untuk menutup majelis ini supaya mendapat keberkahan, mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.